itu hasilnya positif. Ini ya teman-teman, bisa dilihat kan. Dan gak banyak yang aku lakukan sih selain doa dan juga usaha. Jangan patah semangat buat teman-teman yang berjuang untuk garis 2. Mudah-mudahan kalian juga cepat menyusul. Halo, kembali di channelku di Dins TV. Di video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku promil dari awal sampai aku berhasil 2 garis. Oke, jadi awalnya aku menikah itu di tahun 2020, yaitu bulan Agustus. Nah, di tahun itu juga sampai 1 tahunnya aku nggak program hamil ke dokter ataupun kemana-mana. Jadi aku melakukan hubungan seks biasa karena kita pengennya yang alami dulu. Nah, karena dalam 1 tahun itu kita masih juga belum dikasih omongan, belum dikasih rezeki sama Tuhan. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk melakukan program di dokter spesialis kandungan. Nah, jadi apa aja sih yang pertama kali kalau kita melakukan program hamil di dokter spesialis kandungan? Kalau berdasarkan pengalaman aku, jadi ini masih aku simpen sampai sekarang. Terus juga ada ini, aku kontrolnya di Rumah Sakit Lombok 22. Pertama kali datang, aku awalnya pilih dokter dulu. Aku searching di internet dokter di kota aku yang recommended, yang pastinya. Terus yang penting aku sama suami sepakat dulu kalau kita pilih dokter ini gitu. Nah, selanjutnya kita udah reservasi dulu, janjian dulu sama rumah sakitnya. Terus aku datang ke sana. Yang pertama aku diperiksa USG biasa, di USG rahimku, dicek keadaan rahim, ada kelainan rahim atau enggak, pokoknya dicek-cek. Dan di situ aku dinyatakan rahimku normal-normal aja sama dokternya. Terus habis gitu dokternya kasih edukasi kalau dari USG itu rahimku tuh baik-baik aja, nggak ada kelainan apa-apa. Nah, selanjutnya suamiku yang dikasih rujukan, bukan rujukan sih, lab sperma. Situ dikasih juga kayak surat gitu untuk dibawa ke lab laboratorium yang dituju, dan di situ aku ke lab Paramita. Nah, setelah kita dikasih surat untuk menuju ke lab, habis itu aku diresepin sama dokternya. Di situ aku dapat vitamin aja. Jadi waktu pertama konsul aku itu, pertama periksa dan konsul, aku tuh habisnya 728.000, hampir 730-an lah. Nah, selanjutnya karena di situ aku tuh programnya waktu itu aku masih mens ya. Jadi mens pertama kali kayaknya aku datang ke situ, ke dokter. Jadi waktu itu hari keberapa gitu, terus kita lab. Terus setelah lab itu seminggu lagi kita datang untuk menunjukkan hasil dari lab spermanya, dan dinyatakan lab sperma suami itu normal semua. Ini hasilnya udah dibaca sama dokternya dan normal semua. Terus aku lanjut diperiksa untuk USG pervaginam. Jadi USG pervaginam itu kayak USG-nya dimasukin ke lubang vagina gitu, terus dicek-cek gitu. Ternyata indung telur aku atau ovarium itu normal-normal aja, dan nggak ada, indung telur juga nggak ada yang menandakan gimana-gimana. Jadi di situ aku dikasih resep hormon karena suami juga normal, aku juga normal. Selanjutnya karena mensnya udah selesai, aku dijadwal untuk koitus itu berhubungan seks. Jadi dijadwal 2 hari sekali setelah dikasih obat hormon. Tapi karena belum rezeki juga, kita belum positif juga hasilnya, walaupun hormon sudah kita minum, obatan juga udah kita minum, vitamin lah bukan obat, udah kita minum, tapi kita masih juga belum dikasih rezeki. Hasil karena kita udah tahu nih hasilnya, aku dan suami juga udah normal-normal aja, jadi kita nggak worry, nggak takut juga, tapi kita lebih ke berserah dulu, dan kita memutuskan untuk selanjutnya program mandiri. Aku mulai dari mengkonsumsi madu yang buat promil. Teman-teman yang ngasih rekomendasi kita ikutin juga sih sebenarnya. Terus udah gitu aku konsumsi juga Natur E sama Polafit. Dan ini aku juga dari teman juga, karena basicnya aku adalah seorang bidan dan temanku juga bidan juga. Jadi temanku juga 3 tahun gak punya anak,
tapi konsumsi ini terus dia punya anak. Nah aku juga sama aku belum mendapatkan keturunan, aku tuh konsumsi ini sih sehari sekali mau tidur, Natur E1 sama Volavit yang 400 mikrogram ya. Jadi itu yang aku minum. Terus udah gitu aku gak mengkonsumsi sayur dan buah, aku perbanyak makan makanan kayak alpukat yang pokoknya asam folatnya tinggi, itu aku banyakin. Terus aku juga ngurangin nasi sih sebenarnya. Aku lebih ke nutrisi aja sih. Waktu setelah aku nggak ke dokter, aku coba untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi terbaik aja sih. Aku sempet kayak nyatet gitu loh ovulasi tes, tapi nggak banyak sih, cuman beberapa, karena aku juga orangnya nggak telatenan juga ya. Tapi nggak tahu, mungkin udah feeling aja ya kayaknya. Ya sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan aja. Tapi semuanya juga balik ke atas lah ya, yang menghendaki kita untuk bisa dapat keturunan cepat atau enggaknya. Tapi yang pasti itu pengalaman aku. Oh ya, sempet sih 2 kali aku ngelakuin terapi kayak pijet terapi gitu, untuk promil juga pernah sih 2 kali. Yang pertama aku aja, yang kedua aku dan suami di Jember. Nah udah itu aja sih, aku nggak ngelakuin apa-apa selain itu. Nah setelah berbagai macam yang aku lalui, akhirnya di tahun 2023, itu tepatnya di bulan-bulan apa ya, April kalau nggak salah, waktu itu aku telat berapa hari, 4 hari kira-kira, itu hasilnya positif. Ini ya teman-teman, bisa dilihat kan ya. Dan di situ aku ngerasa mau nangis, nggak percaya, karena aku tuh setiap bulan itu telat sehari aja udah aku tes, dan rasanya hopeless juga. Kadang nggak pengen ngetes tapi selalu pengen ngetes, jadi aku tuh selalu sedia tes pack di rumah. Setiap bulannya aku tuh nggak kehitung berapa kali aku tes pack. Tapi nggak disangka-sangka di bulan April juga itu aku ternyata positif hamil. Nah sekarang usia kehamilanku tuh udah 26 minggu, puji Tuhan. Jadi aku senang banget, mudah-mudahan aku dan bayiku sampai nanti di bulan Desember ini juga sehat, sampai lahiran juga sehat, bayi dan ibunya. Doain ya teman-teman semua. Segitu dulu mungkin sharingnya dari aku. Itu pengalaman pribadi aku, dan gak banyak yang aku lakukan sih selain doa dan juga usaha. Jangan patah semangat buat teman-teman yang berjuang untuk garis 2. Mudah-mudahan kalian juga cepat menyusul. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye.